Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut sih. Istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Benar juga itu. Ya kan? Pemaparan yang luar biasa dari seorang Pak Fachri Hamzah terkait mekanisme Pak Jokowi dalam pengambilan keputusan-keputusannya yang dianggap nyeleneh oleh sebagian orang dan yang tidak disadari oleh rakyat itu sendiri. Nah, oke, mari kita ulas bersama pemirsa, di mana kita ketahui bahwa kalau gubernur itu adalah alat penyambung lidah dari pemerintah pusat untuk kepada rakyat. Nah, tetapi tidak jarang pemirsa bahwa gubernur yang seharusnya itu menjadi alat penyambung lidah pemerintah untuk rakyat malah menjadi duri untuk pemerintah pusat. Kenapa? Ya karena gubernur itu adalah jabatan yang sangat populer, jabatan yang sangat atau yang sering disorot oleh media atau rakyat itu sendiri. Sehingga jabatan gubernur tak jarang dijadikan panggung untuk menaikkan popularitasnya tanpa mempertimbangkan program pemerintah untuk rakyatnya. Ya cuma gara-gara untuk kepentingan jabatan yang lebih tinggi. Misal yaitu mencalonkan diri sebagai calon presiden tergantung situasi dan kondisi. Para elit semua bertarung. Gubernur tak jadi lagi alat penyambung lidah pemerintah. Karena itulah muncul kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sampai saat ini rakyat sendiri tidak menyadari bahwa inilah yang terbaik untuk rakyat dari seorang Pak Jokowi. Kenapa para elit hari ini selalu menyerang Pak Jokowi? Karena itulah para elit tidak lagi bisa memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Oke, biar kalian tidak penasaran terkait dengan kebijakan apa saja dari Jokowi yang sampai segitu bencinya para elit kepada Pak Jokowi. Dan mari kita simak bersama terlebih dahulu pemaparan atau argumen dari seorang Fachri Hamzah. Atau yang kita ketahui beliau adalah mantan pengkritik keras dari seorang Pak Jokowi. Ya seperti apa pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Pak, saya bilang ini sumber keributan. Saya tahu karena ini bau politiknya tinggi. Gitu loh. Ya kayak misalnya Pilgub DKI. Bisa nggak kita hindari Pilgub DKI itu adalah tangga menjadi Pilpres? Saya ngusulkan perpu kok. Itu saya bilang gitu. Nanti gimana, siapa yang bela? Saya berani bela ini barang, saya bilang. Kita ini warga Jakarta, kita tahu Jakarta ini nggak urus karena terlalu lebar. Karena apa? Wali kotanya nggak dipilih rakyat. Suruh wali kotanya pilih rakyat, Jakarta ini jadi baik. Ya ini kan saya tahu nih partai-partai lagi masang calon untuk 2029 gitu loh. Tangganya itu gubernur. Indonesia itu emang visioner. Oh iya, karena memang yang akan mendapat privilege untuk menjadi orang populer dengan sistem kita sekarang tuh hanya gubernur. Gubernur itu dapat privilege jadi orang populer karena dia kerja cuma gunting pita, ya kan? Meresmikan ini. Sonok mau muncul di TV setiap hari ini segala macam. Ya kayak Jakarta nanti itu kalau di kepala gubernurnya itu gua mau nyapres, nggak fokus bos. Pasti dia mulai tantang-tantang nih presiden. Kalau presiden popularitasnya tinggi, dia berharap jadi wakil, maka dia tempel presiden. Mumpung itu baik bagi rakyat. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini orang turun surveinya nih, gua aja yang jadi presiden, ngejar sendiri dia, nantang-nantang. Lo kan yang jadi korban rakyat. Nggak keurus. Nggak keurus. Ini kayak Jakarta, banjirnya nggak beres, ya kan, kemacetan nggak beres, polusi udara berantakan, sampah di mana-mana nggak ada yang urus, ya kan? Kota paling polusi paling tinggi di dunia. Nggak keurus bos, makanya serahkan ini aja ke wali kota, suruh wali kotanya pilih sama rakyat, supaya pelayanan publik wali kotanya dikontrol sama rakyat. Ini wali kotanya nggak berani ngambil inisiatif karena bosnya gubernur. Gubernur lagi berpolitik melawan pemerintah pusat, wali kotanya juga begitu. Ikut-ikutan nggak kan? ada yang ngurus ini rakyat. Rakyat sih mungkin yang umum mengatakan dalam hatinya iya juga ya. Tapi kalau yang udah ingin berpolitik bersama gubernur kan lain pendapatnya. Dan itu semua ada di Jakarta. Elit ada di Jakarta, diplomat asing ada di Jakarta, uang ada di Jakarta. Apa nggak repot Jakarta? Media ada di Jakarta. Media ada di Jakarta. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut sih. Loh, Pak Fachri kan nanti ikut juga tuh. Iya, nggak tahu lah, kita ikut aja. Iya. Nggak apa-apa, bos, lebih bagus. Iya. Di sini terlalu padat, bos. Kong kali kong.
rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan, tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini Oh kan jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya Artinya dilokalisasi lah pejabat itu. kita mulai, bos. Ya kan? Kita nggak pernah bikin ibu kota sejak kemerdekaan. Kita nggak pernah bikin kantor pemerintah. Itu DPR itu bukan kantor pemerintah, itu kantor Konevo. Ya kan? Niatnya itu bukan untuk DPR. Itu istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Bener juga itu. Ya kan? Istana Bogor itu Butenzorg itu kan juga berbau kolonial, memang. Gitu. Nah yang gini-gini ini udahlah ya, kita mulai satu yang baru. Saya tuh pengen ngajaknya mikirnya itu agak jernih gitu loh, biar kita itu ngelihat ada kepentingan besar di belakangnya gitu. Jangan cuman kita terobsesi. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja, Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa di Sandera. lah ya itu kan muncul. Bukan nggak dapat tiket Bang, dia bilang nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Makanya sudah dijawab. Biasanya Karena dia itu. kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya PT. nggak mau disewa. Nggak mau Udah itu disewa. masalahnya kok. Oh jegal-jegal As well apa. as that gitu. Iya. Enggak, padahal, nah ini mesti dikelirkan. Padahal publik, terutama pendukung Anies ya, sempat berharap, dengan putusan MK 60 ini, Kartunya hidup lagi. kartunya hidup lagi. Ada kesempatan PD Perjuangan yang tadinya nggak bisa majuin sendiri di DKI, bisa muncullah itu. Meskipun kita tahu lah ya, mana mungkin itu secara ideologi Ya. PD Perjuangan. Tapi kemudian kan itu menghidupkan dan digoreng, direspon. Seolah-olah putusan MK ini memang menggagalkan, merusak pesta dari sebagian orang yang sudah mengatur sebagai nominator gitu. Ya, sekarang kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK kok bisa keluar? Yang sebenarnya memberi jalan kepada dia. Gitu. Nah ini makanya cara berpikir konspirasi teori dan sebagainya udah nggak bener gitu loh. Jadi mendingan kita baca sistemnya. Oke. Ini ada masalah dalam sistem dan Anda harus tahu kalau Anda tarung dengan sistem seperti ini, Anda suatu hari jadi korban. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun yang lalu kok. Makanya saya begitu kita berantem dengan teman-teman di PKS, saya ingin memperbaiki partai ini, tapi menurut mereka ya cara saya dianggap nggak baik gitu kan, dianggap nanti akan ngerusak partai, saya dipecat kan. Ya udah kita bikin partai. Ya kan kita memikirkan kembali. Toh juga akhirnya ketemu juga di rumah yang sama namanya Kim kan. Bukan soal ketemunya, itu kan jangka pendek Iya, ya. jangka pendek. Tapi bahwa kita tahu yang namanya demokrasi itu partai politik. Ya, ya. Dan dengan ini kita berjuang bahwa belum masuk kualifikasi di pusat. Itu ya soal perjalanan kan. Iya, perjalanan. Pak Prabowo aja Berapa kali ya? 5 kali tarung Baru masuk. termasuk waktu konvensi Partai Golkar, baru yang kelima menang. Ya. Masa kita baru sekali udah KO. Jalan aja terus, ya kan? Artinya Bang Fahri mengatakan terkait yang menimpa Anies Baswedan, nasib politiknya gagal di Pilpres, gagal di Pilkada DKI, batal di Jabar gitu kan. Sampai akhirnya PD Perjuangan dan semuanya mengatakan, dan yang keluar ini kan publik kan, kasus ada informasi media dan sebagainya. Menurut Bang Fahri sederhana kok itu. Dia nggak punya PT. Iya, nggak punya PT. Nggak bisa ikut tender. Nggak bisa ikut tender. Ya minimal bikin CV Dan lah. sudah dijawab kan. CV dulu. Loh. Minimal bikin Itu CV. ormas. Itu mungkin kalau pakai Ini dalam kayak kayak kita nih di Gelora kan. Lah, ya. Ya kan sekarang udah ada CV kecil tuh kan, udah bisa nyalon ya kan. Ya. Puluhan kader Ya. kita udah jadi bupati, calon bupati, wakil bupati, calon wakil gubernur dan sebagainya gitu. Ya memang begitu mulai hidup tuh mulai dari kecil-kecil dulu. Nah, baru berikutnya adalah ini kan putusan MK juga bisa dilihat, ada angin segar nih. Kalau dulu kan yang pejuang anti threshold itu kan masih ketemu tembok lah gitu kan. Karena ya oligarki mungkin, partai politik mungkin, ya yang disebut dengan barrier to entry lah untuk orang baru. Terutama untuk calon-calon ya presiden. Seolah-olah partai politik ini jadi aktor penentu
Nominasi. Itu kan sementara elit-elit mengatakan udahlah rakyat yang milih. Ya rakyat itu ketika sudah jadi penetapan. Karena dipilihkan. Tapi, nah ke depannya mungkin nggak, saya ngomong 5 tahun ke depan, mungkin Pilpres Kim dengan bangunan yang hasil suka tidak suka, ini kan juga hasil dari bangunan 10 tahun terakhir kan. Kalau di situ kita lihat masih ada tangan Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak kita mengubah itu untuk 2029? Saya koreksi terminologinya, karena gini, Bu Mega berkali-kali mengatakan nggak ada koalisi dalam presidensialisme, itu benar. Cuman beliau Tidak ada koalisi? Nggak ada koalisi dalam, memang itu benar. Sekarang cari satu pasal pun di dalam seluruh undang-undang kita dan konstitusi, kata koalisi itu tidak ada. Artinya sebenarnya itu terminologi oleh sistem ini tidak dikenal. Karena kalau satu terminologi dikenal, dia masuk ke dalam undang-undang. Tidak ada di kita. Nah, ada gabungan partai politik. Gabungan partai politik dalam konsep kita itu cuman untuk tiket. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendramatisasi seolah-olah ada yang namanya koalisi. Harus kompak kerjasama, nggak ada. Apalagi permanen. Begitu presiden kita terpilih, bos kita cuma presiden. Yang lain ini tidak relevan. Mau koalisi, mau apa, nggak relevan. Yang relevan tuh 2, karena dipilih rakyat. Presiden yang dipilih rakyat dan anggota DPR yang dipilih rakyat. Cuman itu yang main. Yang lain-lain ini nggak usah belagu-belagu, sok mau ada kuasa, mau bergen, ya kan, ketua umum partai, nggak ada, ini omong kosong semua. Yang relevan itu cuma presiden karena dia dipilih rakyat, dan anggota DPR karena dia dipilih rakyat. Yang satu disuruh menjalankan kekuasaan eksekutif, yang satu disuruh menjalankan legislatif atau oposisi terhadap eksekutif sebagai pengawas. Cuman itu, yang lain-lain ini nggak usah. Bahwa ada satu tokoh yang sangat powerful dan bisa mengganti ketua umum partai politik dari luar, itu kan terjadi. Yaitu presidensialisme. Ada yang formal, ada yang informal. Saya selalu ingin presidensialisme yang formal. Tugas presiden diatur konstitusi, diatur undang-undang. Tugas kita itu jelas. Kalau partai politik tugasnya cuma ngader. Habis ngader nyiapkan gagasan. Pendidikan politik ya. Pendidikan politik, kaderisasi kita ini di dapur. Begitu orang sudah dipilih oleh rakyat, dia milik rakyat. Kalau dia terpilih di kamar legislatif, dia adalah milik rakyat di kamar legislatif. Kalau dia terpilih sebagai kepala daerah, sebagai presiden, dia milik rakyat dan memimpin kita di eksekutif. Ya sudah, kita ini mesti tahu diri yang begini-begini. Kalau kita, apalagi ini negara kesatuan, beda dengan federasi, ya kan? Di negara kesatuan itu, presiden itu di kekuasaan eksekutif dia dapat semua. Presiden yang punya ini, yang lain ini cuma dikasih. Dibagi, ada yang bagi caranya suruh pilih rakyat. Artinya soal apa? Itu ideal kan. Iya, dan itu kan. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan dari seorang Bang Fahri Hamzah, mantan pengkritik keras Pak Jokowi yang sudah sadar bahwa Pak Jokowi lah yang terbaik untuk memimpin Republik ini. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar, dan kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.